Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kembali kami ada saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami hidup, kami bernafas, kami kuat, kami sehat, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamahlah hati kami, berikan kami pengertian-pengertian yang baru akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 33. Tertulis demikian, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2003, Bapak Mangapin Sibuea menyebutkan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 10 November 2003. Dan ia mengatakan bahwa pada hari itu akan terjadi pengangkatan jemaat pengikutnya antara jam 9 pagi sampai 3 sore. Tapi apa yang disebutkan oleh Bapak Mangapin tidak terjadi. Dalam tulisannya di bagian akhir halaman bukunya, Bapak Mangapin Sibuea mengatakan, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak datang tanggal 10 November 2003, maka silahkan menyebut kami sebagai guru-guru palsu, nabi palsu, jemaat palsu, atau rasul palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan kita akan kedatangan Tuhan jangan sampai membuat kita melenceng dari firman Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya Ia datang. Jadi kita seharusnya tidak boleh menetapkan atau menyebutkan suatu hari tertentu bahwa Tuhan akan datang pada hari itu. Dalam ayat yang sebelumnya, bahkan Tuhan Yesus menyebutkan bahwa anak pun tidak tahu waktunya. Pernyataan ini tidak berarti bahwa Tuhan Yesus tidak tahu sama sekali. Dia adalah Allah dan juga manusia. Sebagai Allah, Dia pasti tahu, saudara. Namun kita perlu memahami bahwa Tuhan Yesus hendak menyampaikan bahwa tidak ada satupun manusia yang tahu kapan akhir zaman akan terjadi. Dalam keadaannya sebagai manusia, Ia menjadikan dirinya terbatas dan tidak mengetahui. Tapi dalam keadaannya sebagai Allah, Ia tahu segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, para pengikut Bapak Mangapin pada waktu itu meninggalkan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Yang studi meninggalkan studinya, dan yang bekerja meninggalkan pekerjaannya. Banyak dari mereka yang menjual hartanya dan kemudian menantikan kedatangan Tuhan di suatu tempat di Bandung. Hal yang seperti ini tidaklah sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Selama kita masih hidup, saudara, dan dalam masa penantian kita akan kedatangan Tuhan, tetaplah mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Fransiskus dari Assisi suatu kali sedang mengerjakan kebunnya. Ketika ia sedang sibuk menggali, seorang jemaat bertanya kepadanya, seandainya Bapak Fransiskus akan dipanggil Tuhan pada hari ini, apakah dia akan tetap menanam pohon? Bukankah lebih baik bila ia bersiap-siap menghadap Tuhan? Fransiskus dari Assisi mengatakan, saya sudah siap kapan saja Tuhan memanggil saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penantian kita akan kedatangan Tuhan jangan menjadikan kita melalaikan tugas-tugas dan tanggung jawab harian kita dalam kehidupan ini. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pesan firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini adalah, yang pertama, jangan kita menetapkan suatu hari tertentu mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sebab tidak ada seorang pun yang tahu akan kedatangannya. Jangan kita sok tahu, saudara, tapi biarlah kita selalu merendahkan diri dan bersiap sedia
berjaga-jaga di setiap waktu. Yang kedua, selama penantian kita akan kedatangan Tuhan, tetaplah lakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Kerjakanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita sedang studi, studilah dengan baik. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau kita mengerjakan suatu pelayanan, layanilah dengan baik, saudara. Dan lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan, sambil menantikan kedatangannya. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Dia akan menolong kita untuk melewati hari demi hari dengan kekuatan dan pertolongannya. Hikmat dari Tuhan akan membuat kita mengerti dan dapat menjalani hidup ini seturut dengan firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kedatangan-Mu. Satu hal yang Engkau kehendaki bagi kami adalah agar kami terus bersiap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Engkau. Dan selama kami hidup di bumi ini, kehendak-Mu bagi kami adalah mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam pekerjaan dan pelayanan, dan dalam segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus, supaya kami hidup benar seturut dengan firman-Mu. Ajar kami untuk merendahkan diri dan tidak melenceng dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini. Berkati dan lindungilah kami. Sertai kami dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami kerjakan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap masalah dan persoalan kami anak-anak-Mu, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan kembali semangat dan iman mereka. Dan Tuhan berikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib kepada setiap yang menghadapi masalah dan persoalan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, pertolongan dan mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.